sampai dulu. Itu kan kita nggak tahu ya, belum tahu ilmu fikih, jadinya kan nggak sholat seharian, nggak sholat semuanya. Ya. Itu gimana? Dalam Islam itu ada yang namanya rufi'al kolam. Jadi ketika orang itu tidak tahu tentang suatu hukum, bukan karena dia sengaja meninggalkan, tapi dia benar-benar tidak tahu, atau mungkin dia baru tahu setelah meninggalkan syariat itu, maka itu dimaafkan. Sebagaimana ketika ada seorang baru masuk Islam, terus gimana sholat dan pola yang dia tinggalkan ketika dia belum Islam, maka Allah mengampuni amalan-amalan yang sudah dilakukan di masa sebelum Islam. Jadi insya Allah ketika kita meninggalkan itu karena kita belum tahu, kita belum paham tentang ilmunya, ataupun kita belum mengerti bagaimana caranya, insya Allah itu termasuk yang dimaafkan selagi kita masih ada usaha untuk mau belajar dan mau memahami tentang ilmu tersebut. Sehingga pentingnya kita menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu tidak terpatok usia. Jadi nggak harus anak-anak yang SD, SMP, SMA. Jadi kita pun sebagai orang tua kita wajib untuk menuntut ilmu. Di 3 hari itu kita urutkan. Yang pertama kita urutkan dari waktu sholat subuh yang pertama. Misalkan di hari pertama kita keluar darah itu dari subuh sampai duhur. Jadi yang kita tinggalkan subuh sama duhur. Jadi yang kita kodok subuh sama duhur. Kalau jika di hari kedua itu keluar darah dari duhur sampai asar misalkan, maka yang dikodok berarti mengawali dari hari pertama subuh, duhur, asar. Jadi harus diingat terus. Kita kira-kira kalau darahnya di waktu kapan dan apakah meninggalkan waktu sholat. Kalau misalkan di hari pertama dia keluar di waktu duha, misalkan di jam 7 sampai jam 9, artinya kan tidak meninggalkan waktu sholat. Berarti dia tidak meninggalkan waktu sholat. Setelah dipahami itu 11 jam tadi itu kan katanya kalau 11 jam itu hari keempat suci, berarti kan itu dari istigharoh, berarti kita harus mengkodok sholat. ya. Sholat itu kan cara mengkodoknya gimana? Berarti maksudnya kan kalau puasa ada kodoknya, kalau sholat kan udah hari kemarin tuh. Iya, cara mengkodoknya gimana? Nah, untuk cara mengkodok sholatnya itu sesuai dengan urutan waktu sholat. Misalkan kita dari suci, ya kan? Kita itu dari subuh. Nah, ternyata di hari ketiga dia keluar darah lagi. Di hari keempat baru suci, benar-benar suci. Maka cara mengkodok sholat di hari ini diurutkan dari yang pertama waktu sholat. Jadi dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Jadi diurutkan. Boleh dilakukan dalam satu kali sholat. Misalkan pas itu di hari keempat dia suci asar, dia lakukan dulu sholat asar, kemudian baru mengkodok sholat di hari kedua. Jadi di waktu sholat itu dia melaksanakan 6 waktu sholat. Asar di hari itu, di hari keempat, kemudian sebelumnya dimulai dari waktu subuh sampai isya. Jadi berurutan. Nanti bisa. Tapi terkadang ada di antara kita itu yang menunggu, biar yakin nunggu sampai 3 kali waktu sholat. Misalkan dari asar, maghrib, subuh, dan kita baru yakin itu di subuhnya. Ya. Nah, kita nggak sholat tuh dari asar, maghrib, dan juga isya. Kita baru sholat di subuhnya. Nah, maka kita harus mengkodok
kita juga harus mengecek darah itu setiap kali waktu sholat. Nah, di hari pertama dia sudah memenuhi syarat, selama 24 jam. Artinya di hari pertama darah yang keluar itu sudah dianggap darah haid. Nah, misalkan kalau kita ngecek nih malam di sholat isya ternyata sudah bersih, sudah suci, maka kewajiban kita ketika kita sudah melihat kemaluan kita sudah bersih dari flek-flek atau darah ataupun yang lainnya, maka di isya ini kita wajib mandi besar. Kita wajib mandi besar. Kemudian di tanggal 2 pas kita lihat sebelum subuh kalau masih bersih, maka di situ kita wajib niat puasa. Wajib niat puasa. Walaupun nanti ternyata di subuh di hari ketiga itu keluar lagi. Walaupun di subuh hari ketiga itu keluar lagi. Nah, di sini dia harus puasa karena di sini dari isya dia tidak keluar darah lagi. Berbeda kalau misalkan nanti setelah dicek ternyata sebelum subuh itu masih keluar darah. Kan wajib niat puasa itu kan sebelum sholat subuh. Jadi artinya kalau setelah sholat subuh maka tidak sah lagi untuk niat puasa wajib. Jadi ketika di sini dia harus berpuasa, jadi dia akan puasa walaupun nanti di hari ketiga nanti keluar darah lagi. Seperti itu seterusnya sampai nanti haid benar-benar tidak keluar. Sampai haid benar-benar tidak keluar. Nah, kemudian ini hari pertama, hari kedua, hari ketiga seperti itu. Nah, terus apakah ini dikatakan darah istihadah yang hari ketiga? Maka tidak. Yang ketiga, yang di hari ketiga itu tetap dikatakan darah haid karena syarat pertama sudah terpenuhi di hari pertama. Seperti ini. Bisa dipahami? Atau mungkin kurang paham? Nanti selesai haid yang pertama dengan tidak keluarnya flek-flek atau keluarnya cairan putih. Kalau sudah keluar cairan putih dan kita cek, maaf kalau kita pakai kapas atau pakai pembalut kita masukkan tuh tidak ada warna coklat, tidak ada warna kuning, ada warna putih, cairan putih, maka itu sudah bisa suci. Atau mungkin kita tidak mendapati cairan putih tapi kering, tidak ada keluar cairan apapun, maka tetap itu dikatakan suci. Artinya suci dari haid itu ketika benar-benar tidak ada bagi cairan yang keluar kecuali cairan berwarna putih. Itu syarat dikatakan selesai haid. Ini harus sering-sering dicek terlebih ketika akhir haid.